Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Injil Anugerah Tuhan dalam ibadah yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah. Syukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. katakan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda, Kau bersabda selamatkanku. dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. umat Tuhan, sambil kita bangkit berdiri, mari kita katakan langsung kepada Tuhan bahwa Dia berfirman sanggup menyembuhkan setiap kita yang sakit. Bersama katakan, Kau Firman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. sekali lagi katakan, Kau berfirman, Kau Berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. bersama
katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, Kau selamatkanku. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. yang percaya. Engkau Tuhan kami, Tuhan yang ajaib. Kami percaya kuasa-Mu tak berubah. Engkau selalu ada, mujizat-Mu masih berlangsung. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Engkau baik, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran, Engkaulah Raja kami, Engkaulah dokter kami, Engkaulah penyembuh kami, Engkau tabib yang ajaib. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, kami sembah Engkau, kami puji, kami agungkan nama-Mu. Syukur Tuhan, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami hanya boleh percaya kepadamu, percaya akan firman-Mu, berpegang teguh kepada firman-Mu. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami datang ke tempat ini. Anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini, mereka datang karena mengasihi Engkau, karena mereka mau patuh kepada firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah hadir di tempat ini. Biarlah jamahan Tuhan saja yang berlaku bagi mereka. Amen. Biarlah perkara Tuhanlah, biarlah Roh Kudus saja yang bekerja di hati mereka. Bila ada mereka yang datang dengan segala penyakit, biarlah pada hari ini Tuhan,
Mereka boleh mengalami kesembuhan daripadamu, yang mengalami segala tekanan, permasalahan. Bila pada saat ini Tuhan, lewat firman-Mu yang disampaikan, itu menyegarkan, meneguhkan setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami datang ke tempat ini ya Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Kami datang ke tempat ini Tuhan hanya untuk meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan Yesusku, kuduskan hati dan pemikiran kami. Ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan, bagi kami yang melayani, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu melayani di altar ini ya Tuhan. Biarlah semua memakai Roh Kudus. Biarlah semuanya boleh Tuhanku bergerak dengan Roh Kudus. Biarlah semua boleh mengandalkan kasih Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan, segala penyembahan pujian kami itu mengagungkan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesusku. Kami sungguh percaya Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini untuk boleh mengurapi kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami Tuhan yang sedang perjalanan menuju ke tempat ini, atau mungkin yang Tuhanku yang sedang punya permasalahan atau memiliki sifat-sifat Tuhan untuk malas beribadah. Bila pada saat ini Tuhan, Roh Kudus menjamah hati mereka. Bila mereka bersegera datang ke tempat ini ya Tuhan untuk beribadah bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat secara langsung kami, biarlah Tuhan Kau berkati media kami Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Kau boleh didengar dengan baik. Oh, sehingga Tuhan setiap yang mendengar dimanapun dia berada boleh mendapat berkat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, pada saat yang secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat bijaksana. Bila Engkau Tuhan yang berkata-kata kepada hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Berikan dia kekuatan yang baru pada hari ini ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu Tuhanku. Bila dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah Tuhan yang menolong semuanya ibadah kami Tuhanku. Biarlah Tuhan kami boleh menggalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami tolak Engkau segala pekerjaan setan yang mencoba merusak ibadah kami. Engkau saudara pengganggu, tidak bisa menjamah ibadah kami. Di dalam nama Yesus segala kesombongan tidak bisa menjamah kami. Kami tolak kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya pada saat kita boleh bersuka cita memuji Tuhan, Dia hadir memberikan jawaban atas setiap masalah dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan, hatiku senang, hatiku girang. Sama-sama katakan, Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat. hatiku senang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah Mari tunjuk yang lawannya. engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Katakan mari puji. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Apapun penyakit kita, apapun penyakit saudara, Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Pada saat kita boleh bersuka cita, pada saat kita memuji Tuhan, maka Tuhan memberikan kesembuhan. Sebagaimana Paulus dan Silas, pada saat dia memuji menyembah Tuhan, maka gerbong-gerbong penjara dihancurkan.
Apakah masalah saudara? Adalahkah penyakit saudara? Pada saat bersuka cita dengan segenap hati dan segenap kekuatan memuji Tuhan, maka Dia akan menyembuhkan kita. Amin. Kita ulangi pujian ini, katakan hatiku senang dengan semangat. Sama-sama katakan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah tunjuk temannya. yang kau hadapi akan terlepas dalam hadirat Katakan senang hatiku girang. Hatiku senang, hatiku girang, Amin. karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat. Mari puji Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku Mari puji. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku Katakan aku bebas. Aku bebas, aku sembuh, aku Sekali lagi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita masih memuji Tuhan. Dia besar. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bukan karena Tuhan menjawab doa kami. Kami bersyukur bukan karena Tuhan menyembuhkan kami, tapi kami boleh bersyukur karena jiwa kami selamat, nama kami terdaftar di sorga. Terima kasih Tuhan. Dan mujizat-Mu masih ada dalam hidup kami. Kau ajaib bagi kami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan bersama, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin Tuhan. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. yang mustahil. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. mari langsung katakan kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Sungguh ku percaya. Sungguh
ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat. Katakan bersama-sama, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada, mujizat masih ada, mujizat masih ada, bagi mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang tak mungkin bagimu. Engkau bekerja melaksanakan firman-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Apa yang Kau firmankan itu jadi. Engkau berkata, oleh bilur-Mu kami beroleh kesembuhan. Oh, kami bersyukur. Engkau hidup dan berkuasa. Engkau ajaib dan perkasa. Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Engkau yang sudah menanggung segala dosa kami. Engkau sudah menanggung segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami puji nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah sahabat kami. Engkau yang berperang untuk musuh-musuh kami. Maka musuh-musuh kami jatuh di hadapan kami. Walau beraksa di sisi kanan kami, Engkau Tuhan yang ada, yang memberikan kemenangan kepada kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Oh Yesus namanya, nama di atas segala nama. Nama yang kami sembah, nama yang tidak pernah berubah, nama yang berkuasa, nama Yesus yang rela mati bagi kami, yang telah bangkit bagi kami, yang menyelamatkan jiwa kami, yang menyembuhkan segala sakit kami. Dia Yesus Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, yang mustahil, mujizat masih ada, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada
mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam beberapa hari kami memperingati kematian-Mu di kayu salib. Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal mati bagi kami. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib Tuhan untuk menebus kami, untuk membenarkan kami. Dan kami bersyukur punya Allah yang besar, punya Allah yang luar biasa. Apa yang Kau firmankan pasti terjadi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Maut tidak dapat berkuasa atas-Mu, kematian tidak dapat berkuasa atas-Mu, tetapi Engkau mengalahkan kematian, Engkau mengalahkan maut, dan Engkau hidup selama-lamanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau hidup. Ada mujizat Tuhan. Karena Engkau hidup, iman kami tidak ada yang sia-sia. Karena Engkau hidup, ibadah kami pun tidak sia-sia Tuhan. Karena Engkau hidup Tuhan, masa depan kami sungguh ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan perbuatan-Mu. Kami bersyukur akan karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan Engkau mengalami luka-luka dalam sekujur tubuh-Mu Tuhan. Engkau selamatkan kami dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Dan Engkau sembuhkan kami oleh luka-luka-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sehingga tidak ada satu penyakit pun yang harus kami tanggung Tuhan. Karena Engkau Yesus Tuhan, tabib penyembuh bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat semua kasih-Mu dan karya perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, jiwa kami Engkau selamatkan. Tuhan Yesus, penyakit kami Engkau tanggung Tuhan. Sehingga kami hidup dalam kemenangan dan kemenangan Tuhan. Kami semuanya sehat, kami semuanya sembuh. Amin. Kami semuanya kuat dan umur panjang Tuhan. Amin. Seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami dan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan kerjakanlah Tuhan lebih daripada apa yang telah hamba-Mu persiapkan. Biarlah Roh Kudus menghidupkan setiap perkataan firman-Mu di hati kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan juga saudara-saudara kami yang ikut ibadah secara online dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah setiap yang berdosa Engkau ampuni, setiap yang berbeban Engkau tolong Tuhan, setiap yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, dan mereka yang haus akan Dikau Engkau puaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Puji Tuhan, ya masih segar dalam ingatan kita. Jumat, ya 2 Jumat yang lalu, tepatnya tanggal 7 ya April, kita memperingati ya Paskah, Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hari Minggu, tepat 3 hari sesudah kita merayakan Paskah, kita memperingati hari kebangkitan Yesus dari kematian. Amin. Ya, saudaraku, kita memperingati kebangkitan Yesus dari kematian 1 minggu yang lalu, tepatnya di tanggal berapa saudaraku? Tanggal 9 bulan April. Kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berbicara dan menggenapinya dalam hidupnya. Beberapa kali bahkan dalam buku Markus
3 kali Yesus menyatakan bagaimana dia harus menanggung semuanya, aniaya, bahkan mati di kayu salib, dan dia berkata pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu yang lalu sudah kita dengarkan arti kebangkitan Yesus bagi kita semuanya. Beberapa poin saya ulang kembali. Yang pertama, karena Yesus bangkit, iman kita tidak ada yang sia-sia. Amin. Karena Yesus bangkit, pemberitaan kita akan Injil tidak ada yang sia-sia. Dan karena Yesus bangkit, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua yang mati dalam Tuhan akan dikumpulkan kelak. Mereka juga akan bangkit, dikumpulkan kelak di sorga yang mulia. Luar biasa janji Tuhan akan kebangkitannya bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memikul dosa kita, dan firman Tuhan berkata, Dia juga menyembuhkan kita. Mari kita lihat sebentar dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Bagaimana satu paket keselamatan dan kesembuhan bagi kita. Dan ini masih segar dalam kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung yang lalu, Jumat yang lalu tanggal 7. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 53 ayat 3 sampai yang kelima. Mari, boleh tampilkan di layar. 1, 2. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dan dalam perjanjian baru juga dituliskan dalam satu ayat yang sangat singkat, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, salah satu kebenaran firman Tuhan yang paling mendasar pada kita adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu merubah seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Kita yang percaya datang kepada Yesus dan mengaku dosa-dosa kita, semua dosa kita diampuni Tuhan. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya dicambuk, kita yang seharusnya digantung di kayu salib, tetapi Yesus sudah menggantikan kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak dihukum lagi, tetapi beroleh pengampunan. Nah Bapak Ibu, dan bukan hanya pengampunan saja, tetapi Yesus juga mengalami luka-luka dalam tubuhnya. Semua itu berguna bagi kesembuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi bukan saja keselamatan kekal yang diberikan kepada kita, namun juga kesembuhan dari penyakit. Dalam bahasa Ibraninya kesembuhan adalah rapha. Artinya mengobati, memperbaiki, memulihkan kesehatan. Dan tujuan utama adalah untuk kesembuhan fisik
namun untuk juga kesembuhan jiwa karena dosa. Jadi Yesus berbilur-bilur juga untuk kesembuhan jiwa kita karena dosa. Ada sesuatu yang kurang. Ya, walaupun sudah larut malam, nggak tenang jiwanya. Ya, saudaraku, kita perlu Yesus menyembuhkan jiwa kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 41 ayat 5, kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Dosa membuat kita gelisah. Dosa membuat hidup kita nggak nyaman. Dosa membuat hati kita tertuduh. Ya, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dan dosalah yang membuat kita terpisah dengan Tuhan, sehingga tidak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Tapi Yesus sudah menanggung semuanya dosa kita, amin. Dan Dia sudah juga sediakan kesembuhan bagi jiwa kita, supaya kita tenang, supaya kita damai. Sehingga dikala saudara meletakkan kepala di pembaringan saudara, saudara bisa tidur terlelap, tidak sulit tertidur. Dan juga ya, kesembuhan yang dijanjikan Tuhan untuk hati yang hancur. Hancurkah hati kita karena perkataan orang lain, karena tindakan orang lain? Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan kehancuran hati kita, amin. Dibulikah kita, diejekah kita, direndahkankah, atau mungkin tidak diperlakukan dengan adil? Hancur hati kita. Tetapi ada Yesus, tabib penyembuh bagi kita, amin. Mazmur 147 ayat 3. Pemazmur ini menuliskan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Tuhan kita itu adalah yang menyembuhkan yang patah hati. Kalaupun anak-anak kami ya punya teman ditinggalkan, jangan terus larut dalam patah hati. Biarkan Tuhan yang menyembuhkan hati saudara, amin. Bahkan jangan sampai putus asa. Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya dengarkan kesaksian karena dia ditinggalkan ya temannya, ya rondongnya, ya pacarnya itu ya, dia lompat dari jembatan. Syukur dia tidak mati, tetapi sayang kakinya patah. Ya, jadi sehingga dia harus tertatih-tatih jalan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, dan juga kaum muda, biarkan Tuhan, mohon Tuhan menyembuhkan hati saudara. Kalaupun ada luka-luka, biarkan Tuhan yang membebat hati saudara, menyembuhkan hati saudara, sehingga saudara bisa mengasihi, bisa mengampuni, dan melupakan kesalahan orang lain. Amin. Hanya sayang, ya, sekarang ini banyak orang-orang yang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan meragukan kesembuhan ilahi. Ya, yang benarnya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah sama, amin. Bila 2000 tahun lebih yang lalu Dia menyembuhkan, bahkan dalam perjanjian lama pun Dia banyak menyembuhkan. Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Dia tetap sama, Dia tetap menyembuhkan, amin. Dalam perjanjian lama bagaimana Abraham berdoa bagi Abimelek, bagi istri dan semuanya budak-budaknya. Tuhan mendengarkan Abraham dan Tuhan menyembuhkan ya Abimelek, istri dan budak-budaknya.
Tuhan kita adalah tabib penyembuh, Yahova Rafa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biar kita tidak meragukan hal ini. Dan penyakit apapun, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Tuhan mampu menyembuhkannya. Walau mungkin sampai penyakit menular, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Pak, tetapi ada juga yang mati. Soal kematian itu kedaulatan Tuhan. Karena ada juga orang gak sakit pun matinya. Ada juga orang masih dalam kandungan sudah mati. Ada orang baru beberapa hari sudah mati. Itu rahasia Tuhan. Amin. Ada orang lagi tidur, dia besok pagi gak bangun-bangun lagi. Soal kematian adalah kedaulatan Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita mempercayai Tuhan kita yang sudah memikul dosa kita dan juga Dia penyembuh bagi kita. Amin. Dan untuk itu biar kita, saya sehat kok Pak, nggak perlu sembuh, nggak perlu kesembuhan. Saudara yang sembuh, saudara yang sehat, mari beritakan ini kepada orang lain. Mari sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan mujizat Tuhan dalam hidupnya, yang membutuhkan pengampunan dosa dalam hidupnya. Karena ini satu paket Bapak Ibu. Karena Yesus selalu berkata, dosamu sudah sembuhkan dan sembuhlah dari penyakitmu. Dosa dulu diampuni, baru mujizat kesembuhan jadi. Biar kita tidak ragu dalam menyampaikan ini. Karena hari ini akan kita lihat beberapa alasan mengapa Yesus mau menyembuhkan. Ya, dalam pelayanannya di muka bumi ini ada beberapa alasan mengapa Yesus menyembuhkan orang-orang yang dijumpainya, orang-orang sakit yang datang kepadanya. Yang pertama, Yesus mau menyembuhkan karena Ia sangat berbelas kasihan. Yesus mau menyembuhkan karena Dia berbelas kasihan melihat orang sakit. Markus pasal 1 ayat 40-41 dikatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya yang mohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini datang kepada Yesus dan berkata, kalau engkau mau Tuhan Yesus, engkau mau menyembuhkan aku, engkau dapat mentahirkan aku. Apa kata Yesus? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Karena belas kasihannya, Yesus mau mengulurkan tangannya. Sedangkan ada hukum di antara orang Yahudi, tidak boleh bersentuhan dengan orang yang penyakit kusta. Tetapi karena belas kasihannya, Dia meletakkan tangannya. Biarlah hati kita selalu tergerak oleh belas kasihan untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saudara berkunjung ke rumah sakit atau mengunjungi orang-orang sakit, keadaannya tidak seperti apa yang saudara inginkan, tetapi hati saudara tergerak oleh belas kasihan. Saudara datang dan letakkan tangan atasnya. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Biarlah kita melakukannya dengan berbelas kasihan. Bukan asal selesai saja pelayanan, tapi berbelas kasihan. Dan ini yang jadi, orang kusta tersebut sembuh, tahir dari keadaan yang kusta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Saya percaya semuanya kita yang kumpul di sini, semuanya sudah yakin akan keselamatan jiwanya. Biarlah lewat kebenaran ini kita semakin diyakinkan bukan hanya jiwa kita diselamatkan, tetapi dua juga tabib penyembuh bagi kita dan bagi orang lain juga. Sebanyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, apa alasannya Yesus mau menyembuhkan? Yesus mau menyembuhkan karena kesembuhan adalah milik anak-anak Tuhan. Seorang yang bukan Yahudi datang kepada Yesus. Dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, seolah-olah Tuhan Yesus berkata, kamu anjing, gak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Biar anak-anak dulu kenyang. Tetapi perempuan yang bukan orang Yahudi ini, dia berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ibu ini menggunakan imannya untuk kesembuhan anaknya. Bapak Ibu perhatikan, kalau Yesus pun mau menyembuhkan orang yang bukan bangsa pilihan, orang bukan Yahudi, seorang perempuan Syrophoenisia, apalagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi apapun sakit penyakit kita, percaya Yesus mau menyembuhkan kita. Baik mungkin flu, sakit gigi, kanker tumor, atau penyakit apapun, sudah mungkin divonis dokter. Tetapi lewat kebenaran ini, kalau perempuan Syrophoenisia itu yang bukan orang pilihan, Tuhan Yesus mau menolongnya dan menyembuhkan anaknya. Dan apalagi saya dan saudara, amin. Katakan bersama dengan saya orang pilihan Tuhan. Saya yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Saya pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan ragu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah juga, yang ikut ibadah secara online dari tempat ini, apapun kondisi penyakit Bapak Ibu, percaya, buka hati pada Yesus, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Oh, dan percayai Yesus yang saudara undang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, Dia mau menyembuhkan saudara dan alami kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan selanjutnya, Yesus mau menyembuhkan karena kesembuhan membawa kemuliaan bagi Bapa di sorga. Jadi kalau kita melayani jiwa-jiwa yang sakit dan dia sembuh, saudaraku, jangan bongak, jangan sombong. Karena semua itu Tuhan lakukan hanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya. Bahkan jangan sampai buka praktek, bikin tarif, ya. Tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Dan Yesus juga mengatakannya demikian. Matius 15 ayat 30-31. Apa dikatakan? Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Jadi yang kita muliakan hanya Tuhan dalam setiap kesembuhan yang kita alami.
Kalau saudara pun datang ke tempat ini sakit, didoakan sembuh, semuanya itu hanya kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudaraku, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lewat kesembuhan, lewat mujizat yang saudara alami, saudara lebih leluasa memberitakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Penyembuh. Karena saudara sendiri mengalaminya. Dan semuanya itu kita lakukan hanya bagi kemuliaan Allah kita. Bapak Ibu, jangan curi kemuliaan Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan saja. Dan Yesus mau menyembuhkan. Karena tujuan penyembuhan adalah untuk menggenapi janji-janji Allah. Mujizat kesembuhan terjadi, semuanya itu hanya penggenapan janji-janji Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji, Dia mau menggenapinya. Jadi bukan karena hebat kita, bukan karena kuasa kita, tetapi karena Tuhan semata-mata. Amin. Dia yang berjanji dan menggenapinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, dalam Matius 8 dikatakan ayat 16, menjelang malam dibawalah maafkan saya. Ya. Benar. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi semuanya apa yang dilakukan Yesus, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit, semuanya itu adalah penggenapan firman. Semuanya itulah penggenapan janji Tuhan. Bahkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dia berkata, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi setiap kali kesembuhan dan mujizat terjadi dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, sesungguhnya itu semua adalah penggenapan dari nubuatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Amin, Bapak Ibu. Ya, doa kami, harapan kami, dimanapun Bapak Ibu melayani atau berkunjung melayani yang sakit, biarlah mujizat Tuhan jadi. Amin. Saudara sampaikan keselamatan, saudara sampaikan Yesus sudah menanggung segala dosanya dan penyakitnya, dan oleh bilur-bilurnya dia sembuh. Saudara berdoa bagi dia, kuasa Tuhan jadi. Amin. Saudaraku, biar kita semuanya merindukan ini jadi dalam setiap pelayanan kita. Kalau ini terjadi, mari kita jaga kesucian hidup kita. Karena Tuhan begitu berkenan memakai kita dalam karunia kesembuhan. Jaga hidup kita, biar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan saudaraku mengambil kemuliaan. Wah, karena ayat awas bagi kita. Matius pasal 7 ayat 21 itu apa dikatakan? Bukan setiap orang yang berseru. Saya baca lengkapnya bagi kita semuanya. Ya. Matius 7. Ayat yang ke-21 sampai 22. Mau Bapak Ibu bersama-sama dengan saya membacanya? 1, 2 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jangan curi kemuliaan Tuhan. Amin.
Kalaupun itu terjadi, puji Tuhan. Ya, itu penggenapan janji Tuhan. Kalaupun tidak terjadi, Bapak Ibu, jangan kecewa. Karena itu sesuai dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Kita tidak bisa paksa, suruh-suruh Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Tidak bisa. Kita bukan penyuruh Tuhan, kita yang disuruh Tuhan. Amin. Kita yang diperintahkan Tuhan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dikatakan di situ bukan kita yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan firman Tuhan berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Ayo sampaikan firman Tuhan. Jangan begitu datang saudara, sakit mana? Apa sakitmu? Ayo berdoa. Waduh. Tetapi yang Alkitabiah, sampaikan firman Tuhan. Oh saudaraku, bagian Tuhan menyembuhkan dia. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyadarinya. Jadi kalau ini terjadi dalam komsel saudara, dalam perkunjungan saudara, dalam pelayanan saudara, semuanya itu adalah penggenapan janji Tuhan. Selanjutnya, ya, dikatakan Yesus mau menyembuhkan karena setiap kali kesembuhan terjadi, itu adalah untuk meneguhkan firman-Nya. Jadi semua kesembuhan yang terjadi meneguhkan firman. Gak ada kesembuhan membuat orang ke sorga. Ya, kesembuhan, orang yang mengalami kesembuhan bukan jaminan dia beroleh keselamatan. Tetapi pemberitaan firman akan diteguhkan Tuhan dengan kuasa dan tanda mujizat. Ayo kita buka sebentar Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-20. Markus 16 ayat 20. Satu dua ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kalau kita sampaikan firman, terjadi mujizat, Tuhan yang sedang bekerja di situ. Biarlah ini menjadi kerinduan kita dan doa kita. Ya, sidang jemaat Tuhan yang ada di kilometer 14,5 ini, biar ini hal yang mudah terjadi, hal yang biasa terjadi dalam setiap ibadah-ibadah kita. Amin. Firman disampaikan, mujizat Tuhan terjadi. Karena Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang meneguhkan. Ya. Bahkan dalam perjanjian lama dituliskan, ya, dalam Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi jelas, bila kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman, mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit yang telah ditimpakannya kepada orang Mesir. Bahkan kalau kita pun sakit, saudaraku, Alkitab ini menuliskan, dikatakan dalam kalimat terakhir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab akulah Yahova Rafa, akulah tabib penyembuh bagimu. Jadi jelas Bapak Ibu, kesembuhan sudah dijanjikan Bapak, bahkan dari perjanjian lama pun. Dan kemudian dinyatakan kembali oleh pelayanan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru lewat kehidupan kita.
Karena banyak mujizat terjadi. Dalam Kisah pasal 8, dikala Filipus mengadakan kebaktian kebangunan rohani, kalau disebutkan pada zaman kita sekarang ini. Dia mengadakan kebaktian di Samaria. Dia sampaikan Injil, dia sampaikan firman Tuhan. Tuhan turut bekerja. Banyak yang kerasukan sembuh. Banyak yang terikat dibebaskan. Banyak yang sakit sembuh, mengalami mujizat Tuhan. Karena Tuhan yang meneguhkan firman-Nya. Amin. Bahkan dalam pelayanan Petrus, bayang-bayangnya pun sampai bisa menyembuhkan. Orang-orang yang memiliki keluarga familinya sakit, membawa orang-orang sakitnya. Kalau bayang-bayang Petrus itu menyentuh mereka dan sembuh. Begitu kuatnya karunia kesembuhan itu dalam pelayanan Rasul Petrus. Bahkan Paulus, sapu tangannya pun menyembuhkan. Sayang banyak ya pada zaman kita ini disalahgunakan. Tetapi semuanya apa yang dilakukan oleh Petrus dan Paulus membawa orang semakin percaya kepada Yesus. Menyatakan kebesaran Yesus. Dan semuanya itu mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Tuhan bisa memakai kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus memakai saya dan saudara yang percaya kepadanya. Amin. Untuk menyampaikan Injil keselamatan. Dan Tuhan yang turut bekerja menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Apa dikatakan Yesus? Ini dikatakannya, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Maksudnya di dalam perjanjian lama, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus sendiri mengatakannya, jikalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapakku, apa yang dikerjakan Bapaknya dia tidak kerjakan, jangan percaya padaku, katanya. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa di dalam aku di dalam Bapa. Mujizat jadi dalam pelayanan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau menyembuhkan untuk meneguhkan apa yang difirmankannya. Yang selanjutnya, Yesus mau menyembuhkan karena ada kuasa dalam bilur-bilur Yesus. Tadi sudah kita baca dalam Yesaya 53. Ya, saya ulang baca dalam ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini dialami Yesus. Dia berbelur-belur. Sebelum dia digantung mati di kayu salib, dia dicambuki oleh tentara Romawi, mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, terutama di punggung bagian tubuhnya bagian belakang. Bahkan ada yang berkata, tidak ada lagi kulit yang menempel di bagian punggungnya ini, sehingga kelihatan bagian organ tubuhnya yang dalam ini kelihatan dari belakang.
gunanya semuanya untuk menyembuhkan kita. Karena ada kuasa dalam belor-belor Yesus, yaitu kesembuhan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita harus memberitakan hal ini, menyampaikan ada kuasa darah Yesus dan ada kuasa oleh belor-belor Yesus. Amin. Walaupun sudah canggih ilmu kedokteran, pengobatan sekarang ini, tetapi kuasa bilur-bilur Yesus masih tetap berlaku. Amin. Kita tidak memungkiri, karena pengetahuan manusia sampai kedatangan Yesus kedua kalinya akan meningkat terus. Tetapi kuasa bilur-bilur Yesus tidak berkurang kuasanya, tetap sama. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, kita beritakan hal ini kepada jiwa-jiwa di sekitar kita. Mereka yang sakit, mereka yang butuh kesembuhan, sampaikan Yesus sudah menanggung dosamu dan dia juga sudah berbilur-bilur, dan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Dan poin selanjutnya dikatakan Yesus mau menyembuhkan untuk membuktikan kekalahan iblis di kayu salib. 1 Yohanes 3 ayat 8. Saya bacakan bagi kita. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa perbuatan iblis? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi kesehatan kita. Dia curi, saudaraku, dengan meletakkan penyakit, meletakkan kanker, tumor, sakit penyakit lainnya, bahkan sampai penyakit-penyakit kronis. Tetapi Yesus sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Dan oleh karena dia mau menyatakan kemenangannya, dia mau menyembuhkan saya dan saudara. Bukti dia sudah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Amin. Nah Bapak Ibu, tapi banyak orang mau kesembuhan yang instan. Memang ada kesembuhan, mujizat dikala dia katakan oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, aku sehat, aku kuat, aku berjalan. Dia jalan langsung. Atau dikala kita doakan, di dalam nama Yesus, kanker tumor lenyap. Kanker atau tumor yang dialaminya lenyap seketika. Ada. Tetapi dalam pelayanan Tuhan Yesus ada juga kesembuhan yang berangsur-angsur terjadi. Tidak seketika. Tetapi yang manapun itu, mari kita tetap mempercayai Yesus tabib penyembuh kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena memang untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Kisah 10 ayat 38. Ini khotbah Petrus ini. Waktu dia melayani di rumah Cornelius. Apa dikatakannya? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Allah mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan keliling, berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Pelayanan itu diestafetkan kepada kita orang-orang yang percaya. Para rasul-rasul sudah tiada. Sekarang ini zamannya kita, saatnya kita. Mari kita lanjutkan pelayanan tersebut. Amin.
beritakan Injil, beritakan keselamatan, Tuhan akan meneguhkan pemberitaan kita. Dan kalaupun mereka berangsur-angsur nggak tiba-tiba sembuh, jangan berhenti menyampaikan Injil dan menyampaikan Yesus tabib penyembuh. Dalam Lukas pasal 17 ayat 14 ada satu saat di mana Yesus menyembuhkan, mendoakan 10 orang kusta, tetapi tidak seketika sembuh. Lukas 10 ayat 17 ayat yang ke-14. Kita mulai dari ayat 11. 1, 2 ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dikala Yesus berkata, "Pergilah," bukan seketika itu juga orang itu sembuh. Mungkin beberapa ratus meter, karena dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, sedang mereka mematuhi apa yang disuruhkan Tuhan, menunjukkan keadaan mereka, pemulihan mereka kepada imam besar. Saat itu juga lah mereka sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua kita pasti mengharapkan kesembuhan yang instan. Sama seperti orang kusta ini. Mereka mau dikala berseru kepada Yesus, seketika itu juga mereka tahir. Tetapi Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka taat. Mereka mematuhinya. Mereka menuruti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Menampakkan diri kepada imam-imam. Sebelum mereka sampai kepada imam-imam, mereka sudah sembuh. Amin. Jadi enggak instan. Dalam kejadian yang lain juga, dalam Markus pasal 8 ayat 22-25, ada seorang buta. Sudah lama dia buta. Dia berseru agar Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus menaruh ludahnya di matanya. Bahkan menyuruh dia. Ada yang disuruh. Dalam Injil yang lain disuruh membasuh dirinya. Dalam Markus ini dikatakan, dia suruh buka matanya. Tapi apa yang terjadi? Masih sedikit yang dilihatnya. Apa yang kau lihat? Aku melihat, bayangan-bayangan bergerak seperti pohon. Enggak langsung sembuh. Belum sempurna. Apa yang dilakukan Yesus? Lalu Tuhan Yesus mendoakannya yang kedua kalinya. Dan sembuh dengan sempurna. Kalaupun ada masa waktunya, karena Alkitab tidak menuliskan kenapa ada masa waktunya. Ada proses waktu tertentu sampai sempurna itu mujizat. Nggak ada dituliskan. Tapi seandainya kita mengalami itu, marilah kita terus meminta. Marilah kita terus percaya, mengimani kesembuhan yang daripada Tuhan jadi pada kita. Jangan putus asa. Amin. Kalaupun itu terjadi pada kita, mari tambah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan sungut-sungut.
Tetapi itu kesempatan bagi kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Sampai mujizat itu jadi bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan tadi satu paket keselamatan dan kesembuhan bagi kita. Kalaupun kita mengalami keadaan sakit, dan ini juga dalam pelayanan Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mari berlutut dan datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Datang berseru-seru kepada Tuhan. Dan tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita bahwa Yesus tabib penyembuh. Dan oleh bilur-bilurnya saya pasti sembuh. Amin. Dan mari hidup dalam penurutan akan firman Tuhan. Patuhi firman Tuhan. Kalau Tuhan menegurkan dosa, buang dosa. Kalau Tuhan berikan perintah kepada kita, ayo berdoa, ayo mengunjungi, ayo saksikan Yesus Tuhan, ayo beritakan Yesus Tuhan. Patuhi Tuhan. Dan bertindaklah dengan iman. Orang kusta tadi bertindak dia dengan iman. Tuhan suruh pergi tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mereka bertindak dengan iman. Berjalan langkah demi langkah. Mungkin sesudah puluhan ribuan langkah mereka melangkah, baru mujizat Tuhan jadi. Bapak Ibu, yang manapun instan atau berproseskah kesembuhan jadi dalam hidup kita, yang pasti Yesus tabib penyembuh bagi kita. Amin. Jangan takut meminta kepada Tuhan. Kalau dosa kita pun sudah diampuni, kesembuhan pun sudah disediakan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan sebentar firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Bapak Ibu boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Ragukah kita akan kesembuhan? Atau mungkin kita mengalami sakit penyakit yang menahun dan sepertinya tidak ada perubahan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita dikuatkan, kita diingatkan, sehingga iman kita timbul. Karena karya Yesus di kayu salib itu mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Dosa kita diampuni, sakit penyakit kita ditanggungnya di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kalau kita melayani selama ini, bila jumpa dengan orang sakit kita takut berdoa baginya. Kita berdoa hanya pemanis saja, bukan doa yang penuh dengan iman. Doa yang merindukan supaya orang yang sakit yang kita layani sembuh. Biar lewat kebenaran ini kita diingatkan kembali, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dan kalau kita masih menyimpan dosa, mempertahankan dosa dalam hidup kita, biarlah kita berubah lewat kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Biarlah kita menjadi menuruti firman Tuhan. Dan mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Menanggalkan dosa. Agar mujizat Tuhan, agar kuasa Tuhan tidak terhalang jadi atas kita semuanya. Syukur bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Dia ada di sini. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang kami dengarkan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau Yesus yang sudah mati bagi kami. Engkau yang sudah menanggung segala penderitaan untuk menyelamatkan kami, membenarkan kami. Dan Engkau yang sudah mengalami luka-luka dan Engkau berbilur-bilur Tuhan, guna kesembuhan bagi sakit penyakit kami. Kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap beriman Tuhan. Kami melihat mujizat-Mu, kesembuhan yang daripadamu menjadi milik hamba-Mu, menjadi milik kami Tuhan. Dan itu jadi dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Syukur Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Katakan apapun yang terjadi dalam hidupku, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. katakan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini waktunya untuk mempraktikkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau saudara sembuh. Apapun penyakit saudara, saat ini firman Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, maka orang sakit sembuh. Sekarang Bapak Ibu letakkan tangan saudara dimanapun saudara sakit. Baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada. Apabila saudara sakit, letakkanlah tangan kiri saudara di dada atau di dalam tubuh saudara di mana saudara sakit. Dan tangan kanan saudara angkat ke sorga. Saudaraku, percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, saudara disembuhkan. Saudaraku, praktekkan iman saudara pada saat ini. Haleluya, haleluya. Dan saudara mungkin berkata, saya tidak sakit secara tubuh, tetapi saudara sakit secara jiwa. Saudara tertekan batin, luka-luka batin. Saudara sakit hati. Bapak Ibu, sembuhlah pada hari ini. Saudaraku datang kepada Yesus. Dia penyembuh kita yang ajaib, Jehovah Rafa. Mari Bapak Ibu lakukan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Percayai saudaraku, saudara disembuhkan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu bahwa Engkau sendiri telah mati Tuhan. Tubuh-Mu berbilur-bilur supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami telah sembuh. Dan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa meletakkan tangan kami atas tubuh yang sakit. Umat-Mu yang percaya kepadamu pada saat hari ini, yang mereka mengangkat tangan mereka meminta kesembuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Baik Bapak Ibu saudara kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusirkan segala roh-roh penyakit, kelemahan, segala virus-virus, flu, pilek, batuk, demam, kanker, tumor. Kami perintahkan pergi dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami luka-luka batin akibat tekanan hidup itu Tuhan, akibat daripada kepahitan yang mereka alami oleh karena beratnya tekanan hidup. Saat ini Tuhan, Engkau juga menyembuhkan luka-luka batin mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang diperlakukan tidak adil, mengalami kekerasan Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami terima kesembuhan kami oleh iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya, penyakit saudara sudah disembuhkan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan